Pada Romo Heri, waktu kami persilahkan. Salam semua saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Sangat bersuka cita pada malam hari ini dengan ibu bapak semua yang luar biasa. Ada juga kaum muda, bahkan tadi dalam doa ada juga anak-anak yang mendaraskan doa. Ya, inilah yang disebut dengan family atau keluarga Allah yang masih bersiarah di dunia ini. Saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih banyak doanya di ulang tahun imamat saya yang ke-8, ya masih sangat muda sekali. Ya, doakan untuk panggilan, baik panggilan hidup membiara atau juga panggilan hidup berkeluarga atau panggilan apa saja, karena memang ya kita ibarat kata Paus Fransiskus itu di dalam perahu yang sama. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, malam hari ini saya coba berbagi dan belajar dari ibu bapak yang luar biasa semuanya, ya dengan tema kunjungan teragung. Dan seperti yang kita sudah ketahui dari Christmas atau Natal kemarin, tiba-tiba mulai dari hari Senin kemarin dan hari ini kita sudah masuk ke di ordinary time atau ya waktu biasa dalam liturgi gereja. Coba kita melihat saudara dan saudariku yang terkasih, saya coba bagi firman ini untuk kita semua. Saya akan bacakan untuk ibu bapak semua yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai 80. Memang sangat panjang, tetapi coba kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang sungguh dalam ini. Saya membacakan untuk ibu bapak semua sekalian. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Baik saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan ini yang kita sudah sering membacanya, merenungkannya dalam perjalanan hidup kita setiap hari, khususnya di masa Advent, dan tentunya dalam refleksi-refleksi pribadi. Saya coba lebih masuk lagi ke dalam pengalaman nyata, bagaimana the great visitation, kunjungan teragung itu dalam perjalanan hidup kita. Seorang santu namanya Santo Damien of Molokai. Santo ini ya sangat terkenal sekali karena kunjungannya yang luar biasa. Kunjungannya itu kepada umat di Molokai. Nah, tempatnya itu sangat-sangat indah sekali di bagian Amerika, di daerah Hawaii. Kunjungan pertama dia lakukan itu karena kecintaan terhadap umat yang ada di sana. Dan dia pergi ke sana dan ternyata banyak orang sakit lepra dan semuanya di karantina.
Tetapi apa yang dibuat oleh Santo Damian ini, dia masuk dalam kehidupan mereka, membalut luka mereka, dan kemudian bahkan menyiapkan rumah bagi orang-orang yang sederhana yang lagi sakit. Dan apa yang terjadi selanjutnya, setelah 10 tahun dia melayani, tiba-tiba dia juga kena lepra. Apakah dia menolak atau menyalahkan Allah? Sama sekali tidak. Dia menerima itu, dan baginya itu adalah semacam pintu masuk supaya Injil itu sungguh-sungguh diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar situ. Dan inilah pintu masuk yang sangat luar biasa. Dia pergi dari satu ke rumah yang lain, dan kemudian mengunjungi orang-orang yang sakit di situ, sehingga tidak ada rasa canggung lagi. Yang ada di dalam dirinya adalah sebuah pelepasan, sebuah pelayanan yang tulus. Nah, dari 10 tahun itu kemudian, tambah 6 tahun, dia melayani orang-orang yang ada di sekitar situ. Dan begitu banyak orang yang percaya kepada Injil karena karya pewartaannya. Walaupun dia menerima kenyataan bahwa dia juga terjangkit oleh penyakit lepra ini. Perjalanan selanjutnya sungguh-sungguh berdampak. Dan bagi orang-orang yang ada di sekitar situ, inilah kunjungan pertama, kunjungan yang teragung yang mereka rasakan. Karena melalui Romo Damian ini, yang kemudian menjadi santo dalam gereja Katolik, ia menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar situ, khususnya bagi mereka yang sakit lepra. Dan tentunya, ya biasa perayaan dalam gereja, pesta itu dirayakan pada tanggal 10 Mei dalam liturgi gereja. Inilah kunjungan teragung saudara dan saudariku yang terkasih. Nah, coba kita melihat mengapa kok Allah itu kok repot-repot ya mengunjungi umatnya. Mengunjungi umat yang ada di Hong Kong, mengunjungi umat yang ada di Medan, atau di beberapa daerah di Indonesia. Intinya, pertanyaan mendasar di sini, kenapa kok repot-repot ya Allah mengunjungi umatnya? Bahkan ini pertanyaan pernah dilemparkan oleh Santo Anselmus. Dia bertanya demikian, Cur Deus Homo? Mengapa Allah itu menjadi manusia? Saya memberi refleksi ini pada tiga dasar. Yang pertama itu adalah hasrat manusia ingin menjadi seperti Allah. Waduh, ini hasrat dalam diri manusia. Dari kisah Adam dan Hawa, khususnya bagaimana perempuan jatuh ke dalam dosa itu karena tipuan dari sang ular. Apa yang menjadi refleksi dasar dalam kitab suci, khususnya kitab Kejadian bab 3 ayat 6 di sini, itu karena manusia itu punya kecenderungan. Hawa yang ditampilkan pada saat itu, kemudian Adam juga, itu punya kerinduan untuk seperti Allah saja. Kalau kamu makan buah itu, maka kamu akan mengetahui segalanya. Pengetahuan, kebijaksanaan, dan semuanya. Dan apa yang terjadi? Manusia pertama jatuh dalam dosa. Nah, dalam perjalanan kehidupan ini, saudara dan saudariku yang terkasih, tidak sedikit juga manusia itu pinginnya itu, waduh, saya menjadi Tuhan bagi yang lain. Entah itu tampil dalam kehidupan beragama, dengan pengajaran-pengajaran, atau juga dalam kesaksian, dalam tingkah laku hidupnya. Manusia itu pinginnya itu di atas terus saja. Dan dia merasa, saya loh menjadi Tuhan bagi yang lain. Karena itu, yang saya ajarkan ini benar. Apa yang saya buat juga benar. Tetapi belum tentu, saudara dan saudariku yang terkasih. Inilah alasan pertama kenapa Allah itu mau menjadi manusia. Supaya manusia itu tidak ambil apa yang disebut dengan diri Allah yang sesungguhnya. Karena itu kemudian kalau kita refleksikan dalam perjalanan kehidupan ini, alasan yang kedua di situ adalah supaya manusia kenal Tuhan itu sih seperti apa. Bukan Tuhan yang hadir dalam logos, dalam ilmu pengetahuan, dalam refleksi-refleksi, tetapi Tuhan yang nyata. Karena itu sering saya katakan dalam perjalanan hidup ini, dalam khotbah-khotbah saya, itu orang sering mengatakan itu mengetahui Allah dan mengalami Allah. Knowing about God. Artinya, waduh, pingin tahunya tentang Tuhan saja. Karena itu semua yang dipelajari dari kitab suci, ajaran-ajaran, tumpuknya semua di kepala. Tetapi sebetulnya dalam loh, saya ingin
mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan bahkan dalam situasi orang katakan dunia sekarang ini tapal batas. Kapan ya situasi COVID-19 ini akan berlalu? Apalagi kami di Hong Kong, ya minggu ini sudah tidak ada misa lagi sampai kita tidak tahu kapan karena sudah gelombang yang kelima di Hong Kong. Dan banyak pertanyaan yang muncul, kok kenapa sampai seperti ini? Padahal ya kami sudah siap sebelumnya dan merasa Hong Kong lebih aman. Tapi kemudian datang lagi virus ini dan semuanya ya banyak tempat di Hong Kong itu lockdown. Tapi saudara dan saudariku yang terkasih, yang namanya itu kehadiran Allah yang secara nyata, inilah yang kita mau katakan, Tuhan di tengah situasi tapal batas ini, bagaimana hati saya mau bersyukur kepadamu, bersyukur selalu dalam ungkapan dan juga doa dan kemudian dalam langkah laku yang pantas. Ini alasan yang kedua. Yang ketiga adalah supaya itu manusia tahu gimana sih jadi manusia yang sesungguhnya. Dari alasan pertama tadi, manusia itu pingin seperti Allah. Alasan kedua itu, waduh gimana ini? Supaya manusia itu lebih kenal Allah, Allah yang baik itu gimana? Dan kemudian yang ketiga, supaya manusia itu bisa menjadi manusia yang sesungguhnya. Bukan menjadi Tuhan bagi sesama. Ini tiga alasan, saudara dan saudariku yang terkasih, kenapa Allah kok repot-repot pingin itu melawat kita semuanya. Kita lihat dalam kitab suci, lawatan Allah yang luar biasa, khususnya perjalanan umat Israel sendiri setelah 400 tahun di tanah Mesir dan kemudian dibawa 40 tahun lagi di padang gurun. Dan terjadi dua kali pembuangan. Pembuangan pertama itu pada ke Babel selama 75 tahun dan kemudian yang kedua situasi kehancuran Yerusalem oleh tentara Romawi. Inilah pengalaman yang dialami oleh orang-orang Israel. Tetapi mereka merasakan bahwa lawatan Allah itu senantiasa diberikan. Dan bagaimana kemudian dalam perjalanan selanjutnya, kitab suci menulis sangat jelas, Keluaran bab 3 ayat 7, itu sangat jelas bagaimana itu Allah mengerti situasi kesengsaraan umat Israel. Dan kita lihat lawatan dalam konteks kitab suci dan lawatan dalam situasi dunia kita saat ini. Pertama itu lawatan itu untuk menggenapkan. Yang tertulis dalam kitab suci yang barusan kita dengar sama-sama tadi, bagaimana Zakaria itu sendiri, apa yang disebut dengan Benedictus, atau dalam kitab suci juga bagaimana ya Magnificatnya Maria, atau juga ya malaikat di situ ada. Dan kemudian Simeon juga ada di dalamnya, bahkan dengan Hana. Bagaimana mereka memuji Tuhan karena lawatan yang sangat istimewa, kemudian direfleksikan dalam kehadiran Kristus dalam peristiwa inkarnasi atau Natal itu sendiri. Sangat jelas itu bagaimana lawatan itu dialami oleh Abraham sendiri dengan janji yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, dari alasan yang pertama, kita coba sih masuk kepada alasan yang kedua, itu lawatan yang menyelamatkan. Tidak ada lawatan dari Allah itu untuk membinasakan kita semua. Bahkan Yohanes bab 3 ayat 16 itu sangat jelas bagaimana Allah begitu mencintai kita semua. Jadi bukan untuk membinasakan, tetapi supaya kita mempunyai hidup di dalam Kristus. Dan kita lihat saudara dan saudariku yang terkasih, Allah memberikan kepada umatnya penyelamat yang perkasa. Siapa dia penyelamat yang perkasa? Tidak lain tidak bukan adalah Kristus sendiri. Dan bagaimana Kristus ini digambarkan sebagai air hidup dalam Yohanes ayat 4 bab 4 ayat 10. Air hidup inilah yang kemudian juga saya refleksikan ya dalam perjalanan kehidupan imamat saya. Saya mengambil moto waktu saya ditabiskan 8 tahun yang lalu itu adalah dari Injil Yohanes bab 10 ayat 10, supaya mereka mempunyai hidup. Hidupnya dalam siapa? Hanya dalam Kristus. Maka kehidupan itu sungguh-sungguh menjadi sempurna. Saudara dan saudariku yang terkasih, dari semua ini, Kidung Zakaria itu menjadi sebuah refleksi yang sangat-sangat indah sekali dalam perjalanan kita, khususnya membawa kelepasan bagi umat. Ini yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah keselamatan. Maka kemudian sesuai dengan perjanjian lama dan masuk kepenuhannya dalam perjanjian baru dalam diri Kristus, itu dirasakan
oleh umat Israel, oleh umat-umat bahkan sampai saat ini. Dan kemudian bagaimana Zakaria sendiri itu merefleksikan Yohanes sebagai pembuka jalan. Dia berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka kemudian orang refleksikan, ya Yohanes Pembaptis itu adalah nabi yang terakhir dalam kitab suci, dalam refleksi kepenuhannya pada pesta pembaptisan kemarin. Karena disitulah Mesias hadir untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, ketika kita merefleksikan ini semua, bagaimana mempersiapkan, yang pertama dulu tentang Yohanes Pembaptis, bahwa refleksi dari Yohanes Pembaptis ini dalam persiapan puncaknya kemarin, peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Maka kemudian saya merenungkan sesuai dengan liturgi gereja kita, bahwa itu yang namanya lawatan itu tidak hanya sebatas pada masa Natal saja. Lawatan itu senantiasa dia berikan, karena itu dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. God is with us. Maka kemudian dalam kitab atau Injil Matius sangat jelas sekali, Yesus berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan suara yang berseru-seru di padang gurun sudah disempurnakan di dalam diri Kristus. Karena itu bukan soal masa Natalnya atau masa biasanya, tetapi refleksi kita adalah bagaimana lawatan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai pada akhir zaman. Refleksi yang kedua adalah bagaimana saya atau kita semua, ibu bapak yang luar biasa malam hari ini berdoa, itu mempersiapkan jalan bagi yang lain. Lawatan Tuhan itu kita sudah rasakan. Rasakan dalam perjalanan kehidupan, entah itu sebagai ibu bapak dalam rumah tangga, entah sebagai suster, entah sebagai pastor, atau sebagai umat Allah. Kita telah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan. Berkat darah Kristus yang kita terima dalam Ekaristi. Dan kemudian bersama Bunda Maria kita merenungkan bahwa perjalanan ini itu sangat luar biasa. Perjalanan bagaimana kita mempersiapkan jalan bagi yang lain. Saya ingat satu cerita tentang bagaimana cara Tuhan itu luar biasa loh. Caranya itu sulit sekali dipikirkan oleh manusia, tetapi itu terjadi. Nah, pada satu siang, seorang kakek dengan cucunya, nah mereka itu jalan-jalan di taman. Nah, sementara mereka jalan-jalan, kemudian kakek ini melihat si cucu ini, wah matanya terarah kepada seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Perempuan itu lewat di depannya. Lalu kakek itu bertanya kepada dia, engkau sukakah terhadap cewek itu? Lalu dengan malu, ya semacam tersipu-sipu gitu, seolah-olah menjawab ya untuk pertanyaan dari sang kakek. Maka kemudian kakek itu dia berdiri, dia ikut cewek yang cantik itu. Berjalan ke sana dan kemudian itu beberapa menit sementara cucunya itu duduk di situ, tiba-tiba HP dari sang cucu itu bunyi. Wah, dia lihat, waduh ada nomor baru ini gitu. Dia kaget sekali. Dan kemudian ada suara cewek di sebelahnya. Dan suara itu mengatakan, ya kakekmu ada bersama dengan saya saat ini. Dia lupa jalan kembalinya gimana. Karena itu saya telepon kamu. Nah dari situ rupanya Tuhan membuka jalan terhadap sang cucu. Maka kemudian terjadilah komunikasi di antara sang cucu dengan cewek itu. Berkat bagaimana perjuangan sang kakek sampai berjumpa. Walaupun dia juga sudah lupa gimana cara pulang untuk bertemu dengan sang cucu. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, ya kisah ini mau mengatakan bahwa rencana Tuhan selalu indah. Perjalanan hidup kita ini, ya kadang-kadang orang katakan itu naik dan turun, artinya senang, tetapi kadang-kadang juga susah. Tetapi satu yang pasti saya mau katakan, dari refleksi kitab suci, lawatan itu tidak membuat kita binasa.
Tetapi lawatan itu, saudara dan saudariku yang terkasih, sungguh-sungguh memberi kehidupan. Memang sulit untuk dimengerti oleh kepala kita yang sangat terbatas. Tetapi knowing God artinya pengalaman ya sehari-hari dengan Tuhan. Pengalaman ketika kita bangun pagi. Pengalaman ketika kita bekerja, entah itu di kantor, di sekolah, atau di mana saja. Saya percaya bahwa situasi COVID-19 ini banyak orang yang tidak punya pekerjaan atau di PHK. Saya bersyukur dan kita semua itu masih diberi kesempatan untuk bekerja, untuk tinggal di rumah, melayani suami, istri, dan anak-anak. Dan begitu banyak itu rahmat Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita. Karena itu kita mesti mengucap syukur kepadanya, bukan karena kita, tetapi karena Allah begitu baik. Karena itu tujuan dari inkarnasi itu tadi, supaya kita mengetahui itu loh, bagaimana Allah itu begitu baik. Dengan demikian, setelah kita merasakan Allah yang begitu baik, maka kemudian hati kita itu penuh dengan sukacita untuk mengucap syukur. Ucapan syukur itu bukan berarti gini, saudara dan saudariku yang terkasih. Saya juga mengalami. Ketika kita punya rencana, oh tahun ini programnya ini dan itu. Tiba-tiba ya tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Kadang-kadang kita itu gimana ya, sudah disiapkan tetapi kok tidak berjalan seperti itu. Maka kekecewaan, marah itu juga muncul. Tetapi saya mau katakan bahwa ucapan syukur itu menuntun saya dan kita semua untuk lebih lagi dan lebih lagi. Saya percaya bahwa situasi COVID-19 ini itu membuka mata hati kita, mata rohani kita untuk lebih banyak ucapan syukur. Kalau di 2021 kemarin itu banyak sekali litani keluhan ini, keluhan hidup berkeluarga, keluhan ekonomi, keluhan sekolah anak-anak, bahkan keluhan-keluhan yang membuat kita jauh dari Allah. Tetapi di 2022 ini, dengan semangat baru, saya percaya lebih banyak ucapan syukur menuntun kita untuk tahu siapa kita dan bagaimana Allah kita yang sangat luar biasa. Karena itu, jangan lepaskan kakimu hanya pada dirimu sendiri, tetapi melangkahlah untuk mempersiapkan jalan bagi yang lain. Karena banyak orang yang masih belum mengenal Kristus. Ketika kita sharing pengalaman doa-doa seperti ini, saya secara pribadi itu men-sharingkan grup ini, YouTube yang dibuat, doa-doa kepada siapa saja yang saya jumpai. Dan saya berkata kepada mereka, saya sungguh-sungguh diberkati oleh grup ini. Karena mereka mendoakan, tetapi juga mereka mewartakan. Inilah kekuatan pertama, supaya kita menjadi Yohanes Pembaptis zaman now, yang sungguh-sungguh mempersiapkan jalan bagi yang lain. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, bagaimana lawatan Allah ini sangat luar biasa sekali. Itu bahkan sampai Martin Luther pernah mengatakan demikian. Jika Tuhan datang besok pagi, aku tetap menyiapkan kebun dan menanam anggur dan apel hari ini. Dari refleksi Martin Luther ini, saudara dan saudariku yang terkasih, saya mau katakan bahwa Tuhan begitu baik memberi berkat kepada kita. Maka persiapan yang saya buat sekarang ini, entah itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, sebagai anak-anak muda, yang mungkin sementara mencari Tuhan, mencari identitas diri. Saya percaya persiapan yang kita buat dengan berkat yang kita limpahkan kepada orang lain, maka apa yang menjadi kekuatan kita saat ini tidak lain tidak bukan adalah karena kasih Kristus sendiri. Karena itu benar bahwa ya kita menyiapkan kebun rohani kita agar anggur kehidupan itu menjadi anggur yang bisa diminum oleh orang lain. Maka sering dikatakan diberkati untuk memberkati. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, tidak ada yang istimewa selain apa yang disebut dengan bagaimana dalam situasi dunia saat ini. Situasi yang mau mengatakan bahwa saya mau melayani Tuhan, itu bukan karena sayanya, tetapi saya merasakan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika dunia mengalami situasi COVID-19, itu seperti gelombang saja. Ya, satu belum selesai, muncul gelombang yang lain. Seperti yang kami alami di Hong Kong, atau seperti yang Ibu Bapak alami semua. Dan bagaimana saat seperti ini? Saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Dia mengatakan, ibarat kita ini ada dalam perahu. Gelombangnya itu tidak mudah dan kita tidak tahu itu sampai kapan
pandemi COVID-19 ini. Tetapi satu yang pasti, di dalam perahu itu ada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita. Karena itu siapapun yang ada di dalamnya, orang-orang Katolik atau orang-orang yang bukan Katolik, mari kita sama-sama menjadikan kesempatan ini sebuah kesaksian hidup bahwa ketika grup ini berdoa tiap malam, ketika orang-orang Katolik bersujud di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa yang ada dalam kapal itu yang tidak lain tidak bukan ada Kristus senantiasa menyertai kita semua. Kadang cara Tuhan itu sulit dimengerti. Situasi yang semakin membuat kita itu kehilangan harapan. Tetapi di saat yang sama, Tuhan juga membuka cara-cara yang lain seperti yang kita buat pada malam hari ini. Zoom yang kita buat ya dalam doa-doa, ya mungkin di antara kita tidak saling kenal, tetapi ketika kita bersatu dalam doa, maka benar firman Tuhan mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, inilah refleksi yang semoga membawa kekuatan, pengharapan bagi saya dan kita semua dalam perjalanan hidup ini, karena kembali kepada apa yang saya katakan tadi, the great visitation, kunjungan teragung, kunjungan termulia Tuhan berikan, walaupun kadang-kadang kita sulit memahaminya, tetapi selalu indah pada waktunya. Mari pada akhirnya saya mengajak kita semua, biarlah kita semua berdoa di dalam hati kita masing-masing, dengan intensi-intensi yang kita sudah doakan tadi, ya kita bersama-sama sekali lagi, Orang Kudus di surga bersama Bunda Maria. Kita melangkah bersama Paus Fransiskus yang pada hari kemarin itu mengeluarkan sebuah disertasi doa yang sangat bermakna, khususnya dalam situasi COVID-19 ini. Karena itu mari saudara dan saudariku yang terkasih, apapun yang kita alami dalam perjalanan hidup kita, suka duka, sedih, tawa, tangis, dan semuanya, mari kita tunduk kepala kita, tunduk hati kita di hadapan kuasa Allah yang sangat maha luar biasa. Dan biarlah kasih-Nya itu menyinari, memberkati kita semua. Karena itu mari kita silence for a while, mari kita hening sejenak, agar kekuatan ini menjadi berkat bagi yang lain. Karena itu saya mengajak kita semua, silakan doa dalam hatimu masing-masing, menggunakan disertasi doa yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus ini. Saya akan mendoakan untuk kita semua dan juga untuk dunia ini. Bapa yang kekal, Engkau telah membuat seluruh dunia berhenti berjalan untuk sementara waktu. Engkau telah secara paksa membungkam kebisingan yang kami semua ciptakan di sekitar kami. Engkau telah membuat kami bertekuk lutut dan meminta keajaiban. Engkau menutup gerejamu agar kami menyadari betapa gelapnya dunia kami tanpa Engkau di dalamnya. Engkau mempermalukan orang yang sombong dan berkuasa. Ekonomi runtuh, bisnis tutup. Kami sangat bangga untuk berpikir bahwa semua yang kami miliki adalah hasil kerja keras kami. Kami telah lupa bahwa anugerah-Mu, rahmat-Mu, yang menjadikan kami siapa kami dan telah memberi kami segala yang kami miliki. Kami berputar-putar mencari obat untuk penyakit ini. Padahal sebenarnya kami perlu merendahkan diri dan meminta bimbingan dan kebijaksanaan hanya dari-Mu. Kami telah menjalani hidup kami seolah-olah kami berada di sini di bumi selamanya. Seolah-olah tidak ada surga, tidak ada api penyucian, tidak ada neraka. Mungkin virus ini sebenarnya adalah cara-Mu memurnikan dan membersihkan jiwa kami.
kembali kepadamu, membawa kami kembali kepadamu. Hari ini, ketika kata-kata ini menyebar di internet, semoga semua yang melihatnya menyatukan hati dan tangan mereka dalam doa, memohon pengampunan, memohon kesembuhan, dan perlindungan dari virus ini. Tetapi di atas segalanya, memohon agar kehendak kudus dan ilahimu terjadi dan bukan milik kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, bebaskan kami dari segala kejahatan di bumi, jika itu kehendak-Mu. Bapa, Engkau telah dengan sabar menunggu kami menghadapkan wajah kami kepadamu untuk bertobat dari dosa-dosa kami. Kami menyesal mengabaikan suara-Mu. Egois. Terkadang kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan, aku tidak layak untukmu datang ke rumahku. Tetapi satu kata darimu akan cukup untuk menyembuhkanku. Kami meminta kesembuhan dan pembebasan dalam nama Yesus. Dengan jasa tak terbatas dari hati yang maha kudus dan hati Maria yang penuh duka cita dan tak bernoda. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu kami yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Anggota-anggota keluarga kami yang saat ini sedang mengalami situasi tapal batas, sakit, penyakit, dan banyak hal, pergumulan rumah tangga, pergumulan hidup membiara, atau apa saja yang kami alami. Tuhan, kami letakkan segalanya di atas kuasa-Mu. Berkatilah ketidakmampuan kami, dan biarlah mereka yang kami doakan pada malam hari ini, perjalanan hidup kami selanjutnya, senantiasa Kau berkati, karena kami percaya Engkau adalah Allah Emmanuel yang menyertai kami. Sertailah kami, bahkan ya Tuhan, ketika kami jatuh dalam dosa, angkatlah kami agar kembali memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Kami semua yang hadir dan keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan orang-orang yang mungkin kami lupa doakan. Malam hari ini ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah oleh penumpangan tangan hamba-Mu ini, berkat doa Santa Perawan Maria, orang kudus-Mu di surga, kami semua yang hadir, mereka tidak sempat hadir, seluruh rencana kami, dan dunia saat ini, kami serahkan dan mohon berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.